Kebakaran adalah peristiwa munculnya api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, harta benda, dan lingkungan. Penyebab kebakaran di antara lain adalah kelalaian manusia, bencana alam, dan kesengajaan. Sebelum terjadinya kebakaran atau pencegahan dan kesiapsiagaan, untuk mengurangi resiko kebakaran, penting untuk melakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang pertama, identifikasi sumber bahaya. Pastikan instalasi listrik aman, tidak ada kabel yang terkelupas, serta hindari penggunaan colokan listrik yang berlebihan. Yang kedua, penyimpanan bahan mudah terbakar. Simpan bahan bakar, gas, dan zat kimia berbahaya di tempat yang aman dan jauh dari sumber api. Yang ketiga, penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Pastikan tersedia APAR dan semua orang tahu cara menggunakannya. Yang keempat, pelatihan evakuasi dan simulasi kebakaran. Lakukan latihan rutin agar semua orang tahu jalur evakuasi dan titik kumpul. Yang terakhir, pemasangan sistem keamanan seperti alarm kebakaran, detektor asap, dan sistem sprinkler saat kebakaran terjadi atau tindakan darurat. Jika terjadinya kebakaran, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jangan panik, tetap tenang dan segera cari jalur evakuasi terdekat. Lalu gunakan APAR jika api masih kecil dan memungkinkan untuk dipadamkan. Lalu segera tinggalkan bangunan. Jangan membawa barang yang tidak perlu, utamakan keselamatan. Lalu merangkak jika ada asap tebal, karena asap panas naik ke atas. Berjalan rendah bisa membantu menghindari sesak napas. Lalu tutup hidung dengan kain basah untuk mengurangi menghirup asap beracun. Lalu jangan gunakan lift, gunakan tangga darurat untuk keluar dari gedung. Dan segeralah hubungi pemadam kebakaran 113 untuk melaporkan lokasi kebakaran dengan jelas. Setelah kebakaran sudah terjadi, atau pemulihan dan evaluasi. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, langkah-langkah berikut perlu dilakukan. Yang pertama, pastikan keamanan area. Jangan masuk ke bangunan yang masih beresiko roboh atau ada bara api yang tersisa. Yang kedua, periksa kerusakan bersama pihak yang berwenang. Cek tingkat kerusakan dan pastikan tempat tersebut aman sebelum kembali digunakan. Yang ketiga, bantuan medis jika diperlukan. Jika ada korban luka atau gangguan pernapasan akibat asap, segera cari bantuan medis. Yang keempat, laporkan kejadian jika diperlukan. Buat laporan ke pihak berwenang atau asuransi untuk proses klaim. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Identifikasi penyebab kebakaran dan lakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Iza dari SMA Negeri 5 Kota 5 Depok. Dengan Bapak nama siapa? Saya Diki Alfiandi. Dengan Bapak Diki. Jadi di sini saya ada pertanyaan buat Bapak, yaitu nomor 1, apa saja penyebab utama kebakaran di rumah? Kebanyakan kebakaran itu disebabkan oleh konsleting listrik, terusnya oleh kelalaian manusia juga, ada yang sering dari gas, terusnya dari kompor dan lain-lain. Ya. Terus ada juga, kita juga perlu sosialisasi tentang bagaimana cara untuk memadamkan api tingkat awal, yaitu api awal. Jadi bagaimana cara memadamkan ketika ada kompor yang terbakar, terus gas yang keluar api, itu harus dengan cara-cara dengan teknik pemadam kebakaran. Seperti itu ya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencegah kebakaran agar tidak terjadi di lingkungan sekitar kita menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya yang pertama-tama itu kita harus menjaga rumah kita agar terhindar dari kebakaran. Yang pertama itu kayak kebocoran gas, kita harus lihat juga regulatornya itu, terusnya seperti listrik, dilihat juga untuk arus listriknya itu seperti apa, apakah arus listriknya ada yang korslet ataupun ada yang salah menyambung ataupun ada yang terkena air, agar tidak terjadi kebakaran tempat lain. Dan untuk cara untuk menghindari juga, yang adik-adik sendiri kalau misalkan ngecas handphone itu jangan suka ada yang di kasur,
karena takutnya terjadi korsleting listrik di antara casan HP tersebut. Mungkin segitu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran? Oke, yang pertama-tama itu kita lihat dulu situasi korban itu seperti apa. Apakah ada luka bakar, atau ada luka patah, atau luka yang lainnya. Yang pertama-tama yang harus kita lihat itu cara bernapasnya. Kita cari responnya dulu. Ketika kita memanggil, apakah dia ada pendengaran dia bisa, terusnya kita pegang korbannya, apakah ada respon. Terusnya kita cari juga jalur-jalur untuk pernapasannya, sirkulasinya ada yang tersendat atau tidak. Yang pertama-tama itu seperti itu. Keduanya baru penanganan. Ketika ada misalkan ada yang sakit di bagian tangan, itu harus kita responnya berarti pembidayaan. Tulang patah misalkan kita harus bidai. Seperti itu. Makasih Pak. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah evakuasi yang aman saat terjadi kebakaran, Pak? Jadi langkah-langkah evakuasi kebakaran itu yang pertama itu kita harus mematuhi syaratnya, SOP-nya, jalur-jalur evakuasinya. Misalkan adik-adik lagi ada di mall, kita harus mengikuti jalur evakuasi tersebut. Jangan suka-suka, jangan kita macam-macam untuk memadamkan api sendiri. Yang pertama ikuti jalur evakuasi, kedua kita harus mengikuti koridor, seterusnya jalur evakuasi tangga, dan kita kembali lagi ke titik kumpul yang udah ditetapkan oleh pihak perusahaan atau mall tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di gedung bertingkat? Yang pertama-tama untuk proses evakuasi ketika kebakaran di gedung bertingkat itu kita melihat dulu titik korban ada di lantai berapa. Kemudian pemadam kebakaran itu menggunakan lift kebakaran atau tangga jalur evakuasi. Setelah kita sudah melakukan jalur evakuasi, pemakaian alat pelindung diri dari petugas pemadam kebakaran seperti alat pernapasan, HCBA dan lain-lainnya. Ketika itu kita naik ke atas, kita menggapai untuk korbannya, lalu kita selamatkan melalui jalur evakuasi tangga dan lain-lainnya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak cara memastikan instalasi listrik yang ada di rumah itu aman dari resiko kebakaran? Yang pertama-tama sesuai dengan SNI dari pihak PLN atau listrik. Kita harus itu instalasinya itu harus 15 tahun sekali harus ada peremajaan, seperti kabelnya harus diganti dan lain-lainnya, penyambungannya juga harus diganti karena harus ada peremajaan dari kabel-kabel listrik tersebut. Yang kedua itu Spanyol, kalau bahasa kita separuh nyolong. Jadi tidak boleh ada indikasi kabel itu separuh nyolong. Kebanyakan masyarakat itu kadang-kadang suka menyambung dengan sesuka-sukanya gitu. Oke, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyusun jalur evakuasi yang efektif untuk menghadapi situasi kebakaran? Ketika kita ada kebakaran gedung bertingkat, pemadam kebakaran itu untuk membuat jalur evakuasi yang pertama itu menggunakan tali. Yang kedua itu menggunakan sap-sap dari pemadam kebakaran. Misalkan dari titik-titik tangga itu sudah ada petugas pemadam kebakaran yang mengarahkan untuk ke jalur tangga tersebut dan sampai keluar. Kemudian nanti setelah itu menyampai ke titik kumpul ditentukan oleh pihak mall dan perusahaan tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Bomba padamkan api je ke? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba nih, penyelamat kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan.